Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di dalam khotbah online sama GKI Ambarawa pada tanggal 19 April. Ya, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan Duta Damai Sejahtera. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk Paskah yang mengingatkan kami akan korban Kristus di kayu salib dan kebangkitan setelah kematian. Ya, kiranya melalui Paskah yang kami dengar, ya kami boleh hidup merasakan damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Kami merasakan pendamaian yang telah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib. Ya, kiranya Tuhan dalam hidup ini kami boleh mengalami damai sejahtera oleh karena korban Kristus di kayu salib. Dan kami mau menjadi duta damai sejahtera itu bagi dunia ini. Ya, kiranya Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, kami boleh menjadi duta damai sejahtera yang baik, yang membawa kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tema kita adalah Duta Damai Sejahtera. Ya, bacaan yang akan kita baca adalah dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 hingga 23. Ya, saya akan bacakan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, manusia diciptakan untuk menikmati damai sejahtera di dalam relasinya dengan Allah. Ya, namun sepanjang sejarah manusia tidak bisa benar-benar menikmatinya. Ya, malahan selalu dihantui dengan rasa takut. Ya, rasa takut yang kemudian terekspresikan melalui kebudayaan yang ada. Terekspresikan oleh adanya sosok-sosok supranatural, ya, yang di dalam ketidaktahuan ya biasanya disertai oleh berbagai cara untuk mengatasinya. Ya, misalnya rasa takut akan celaka atau maut yang dianggap oleh sosok-sosok supranatural seperti jin, ya, atau sosok-sosok tertentu, ya, adanya hitung-hitungan angka, ya, hitungan hari dan sebagainya. Ya, di sisi lain manusia juga memiliki harapan. Ya, bahkan harapan yang hanya bisa dicapai dengan adanya pertolongan dari sosok yang supranatural, yang berkuasa. Ya, harapan akan keadaan damai sejahtera, subur dan makmur, ya, jauh dari malapetaka, jauh dari sakit penyakit. Ya, dan hal ini terekspresikan melalui sosok-sosok, ya, ataupun yang dianggap bisa mengabulkan harapan tersebut. Ya, dan biasanya hal ini juga dibarengi dengan ritual-ritual agar sesosok yang disembah atau yang supranatural itu mampu mengabulkannya, mau mengabulkannya. Harapan yang juga tertuang di dalam karya seni.
ya keindahan yang diharapkan oleh manusia, juga ilmu pengetahuan. Ya di situ ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Ya oleh sebab itu dalam setiap kebudayaan terdapat sebuah sistem yang mengakomodasi hal tersebut. Ya misalnya dalam kebudayaan yang menganut reinkarnasi, ya atau lahir kembali setelah kematian, ya mereka berharap dalam kehidupan selanjutnya mereka akan memiliki nasib yang lebih baik. Ya oleh sebab itu mereka berusaha ya sekuat tenaga untuk berbuat kebaikan, sehingga kehidupan setelah kematiannya nanti menjadi kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Ya manusia memiliki ritual yang mempersembahkan sesuatu kepada patung, yang memberikan sesajen di laut atau tumbuhan yang besar ya, dan sebagainya, yaitu menunjukkan mereka butuh bantuan dari sosok yang lebih berkuasa daripada manusia untuk mencapai harapannya. Ya manusia sebenarnya memiliki kesadaran akan keterbatasan dirinya dalam menghadapi ketakutan dan ketidakmampuan meraih harapan dengan dirinya sendiri. Ya manusia juga memiliki segudang pergumulan. Ya, manusia bergumul dengan kesehatan. Ya manusia bergumul dengan kemiskinan. Ya bergumul perang, ya moralitas. Ya ada hasrat kepuasan yang tidak tercukupkan. Ya yang tidak pernah terpuaskan. Ya sering berjalannya waktu dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kepercayaan terhadap kekuatan supranatural itu semakin ditinggalkan. Ya sebagai gantinya manusia menganggap dirinya mampu untuk membuat dunia yang lebih baik. Ya mampu membuat dunia yang lebih baik. Ya menciptakan berbagai teknologi untuk mengatasi setiap pergumulan yang ada. Ya tidak mempercayai kehidupan setelah kematian dan berusaha ya mencoba sekuat tenaga untuk memenuhi hasrat manusia di kehidupan ini. Ya mereka merasa bahwa damai sejahtera itu bisa mereka ciptakan dan temukan di dalam ciptaan yang ada. Ya namun seperti lirik sebuah lagu bahwa ke gunung tinggi ku naik-naik ku cari damai. Ke lembah curam ku turun-turun ku cari damai. Ya tetapi damai itu tidak didapatkan oleh manusia. Ya manusia memang ciptaan yang Tuhan ciptakan dengan daya kreasi yang luar biasa. Ya namun tetaplah manusia adalah ciptaan yang bergantung. Ya manusia memiliki rasa kagum, ya memiliki hasrat yang luar biasa. Namun mereka tidak akan menemukan kepuasan atau kedamaian di dalam ciptaan. Ya manusia bisa berupaya untuk terlihat lebih muda, ya menciptakan suplemen dan teknologi kesehatan untuk tetap sehat. Ya tetapi bayang-bayang kematian tetap menghantui. Ya Bapak Ibu, ayat yang kita baca adalah saat di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan. Ya kehilangan Yesus yang murid-murid anggap yang memenuhi harapan yang ada di kitab suci dan menjauhkan mereka dari ketakutan, yang membuat damai sejahtera ketika bersama-sama dengan Yesus hilang. Ya, di dalam ruangan terkunci, tempat mereka bersembunyi dari ketakutan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Itu menunjukkan bahwa itu Yesus yang disalibkan dan telah dibangkitkan. Ya Yesus menunjukkan bahwa taring maut sudah ditaklukkan. Menandakan proses pendamaian itu telah selesai. Ya pekerjaannya telah selesai. Mereka yang diperbudak dosa,
menjadi manusia merdeka di dalam Kristus. Hari esok yang terlihat suram, yang terlihat kelam karena kematian Kristus, jadi terlihat cerah dan menyenangkan. Ya Bapak Ibu, damai sejahtera bukanlah sesuatu yang bisa diusahakan murid-murid atau bangsa Israel. Selama pembuangan hingga zaman Roma, bangsa Israel menantikan damai sejahtera. Yang menantikan damai sejahtera yang diberikan kepada mereka melalui kehadiran Mesias. Yang menantikan penggenapan akan nubuatan nabi-nabi mengenai kehadiran Raja Damai, tabib yang ajaib. Ya, penggenapan akan keadaan yang adil, penggenapan akan janji-janji dan harapan mereka yang tertuang di sepanjang sejarah bangsa Israel. Ya, harapan itu telah dipenuhi oleh kehadiran Yesus Kristus. Ya, dan sekali lagi Yesus mengatakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ya, namun kali ini disertai dengan sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga aku mengutus kamu. Damai sejahtera yang diberikan kepada murid disertai dengan pengutusan. Ya, murid-murid diutus seperti Yesus diutus Bapa. Dan seperti apakah Yesus diutus? Ya, Yesus dalam pengutusannya di dunia ini, dalam inkarnasinya menjalankan tugasnya dengan taat kepada Bapa. Ya, bahkan ia sebut makanannya ialah melakukan perintah Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, ia bergantung. Ya, di dalam pengutusannya dia bergantung kepada Bapa. Ya, seringkali ia berdoa, meminta pertolongan kepada Bapa, dan ia pun menghadirkan kuasa yang diberikan oleh Bapanya. Ia memberikan makan kepada yang lapar, yang menyembuhkan yang sakit, yang membangkitkan orang mati, menegakkan keadilan, yang menegur dan menyatakan kesalahan, menyampaikan pertobatan untuk berbalik kepada Bapanya. Dan ia menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna di kayu salib. Dan kemudian murid-murid yang telah menerima damai sejahtera itu diutus untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Yang melakukan pekerjaan Yesus untuk bangsa-bangsa. Yang mereka menjadi pemberita kabar baik yang telah diselesaikan Kristus, ya, kabar pendamaian. Yang mereka menghadirkan damai di dalam Yesus melalui pelayanan mereka. Yang mereka menyembuhkan orang sakit, yang menegur, mengungkapkan kesalahan, yang menghilangkan rasis, yang menyatakan banyak kesalahan seksual, yang mengungkapkan kesalahan berpikir, dan mendamaikan sesama manusia dengan salib Kristus. Yang mereka tidak sendiri. Ya, Yesus mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus yang tinggal di tengah-tengah mereka, ya, untuk melakukan apa yang mereka harus kerjakan. Ya, dan mereka tunduk terhadap pimpinan Roh Kudus. Hal ini kita bisa lihat di dalam kisah para rasul, bagaimana murid-murid Kristus dipimpin oleh Roh Kudus melakukan tugasnya. Ya, Bapak Ibu, di tengah wabah corona ini, ya, harapan, ya, ketakutan, kekhawatiran, dan pergumulan manusia tereksplor. Ya, harapan akan cepat berlalunya wabah ini. Ya, harapan akan kehidupan yang lebih baik. Ya, manusia berharap hal ini segera berlalu. Ya, ketakutan akan penyakit, ya, kematian atau kehilangan orang-orang yang dicintai yang menghantui manusia. Ya, banyaknya pembatasan menimbulkan kekhawatiran pada ketahanan pangan, ya, stabilitas ekonomi dalam keluarga maupun bagi bangsa
bangsa ini. Banyak orang yang seperti kehilangan jati diri karena mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya, tidak bisa melakukan aktivitasnya. Mereka kehilangan sarana-sarana untuk aktualisasi diri, dan mendapat pengakuan. Gelisah karena tidak bisa eksis. Sekarang hanya bisa terbatas di media sosial. Kebutuhan untuk rekreasi, menghilangkan stres, memenuhi hobi dan kesenangan jadi terbatas pula. Membuat mereka berteriak bosan, gabut, hingga spam berbagai konten atau pesan di media sosial, di story, dan sebagainya. Di tengah keadaan yang seperti ini, maupun nanti kita normal, kita harus mengingat bahwa kita adalah murid-murid yang juga diutus seperti Yesus diutus oleh Bapaknya. Pertanyaannya adalah, jika damai sejahtera itu adalah pemberian oleh Kristus dan bersama-sama dengan Yesus di dalam kehidupan kita, sudahkah kita mengalaminya? Sudahkah kita hidup di dalam damai sejahtera itu? Jika tidak, sulit bagi kita untuk menjadi duta damai sejahtera, karena duta mewakili yang mengutus. Kedua, jika kita sudah mengalami, sudahkah kita menghadirkan damai sejahtera itu bagi sesama kita? Saudara bisa melihat hal-hal yang terungkap di tengah wabah ini, ketakutan, harapan, kekhawatiran, bahkan ada kesalahan berpikir, kesalahan-kesalahan yang ada di sekitar kita, dan kita bisa bertindak atau berpikir layaknya Kristus. Dan kita juga sudah diberi kuasa dan juga penolong melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam kita. Tugas kita adalah taat dan bergantung atau melekat kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa penolong itu telah Engkau kirimkan kepada kami. Di dalam pengutusan itu kami memiliki kuasa dan penolong di dalam Roh Kudus. Kiranya Tuhan ajar kami untuk boleh melekat dengan Engkau melalui firman, yang melalui puji-pujian yang kami naikkan di sepanjang hari. Kiranya kami boleh menikmati damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah wabah yang sedang melanda dunia ini. Kiranya Tuhan juga menyertai kami sehingga kami boleh menjadi duta damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kami. Kami menjadi duta damai sejahtera bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberi kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami. Amin.